Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya mau memberikan satu teknik untuk scalping gold ya. Di mana teknik ini memang sangat ekstrim karena menggunakan time frame M1. Tapi potensi untuk profit itu sangat besar karena kenapa M1 itu eh, time frame yang lebih kecil ya. Jadi bermulanya pergantian arah itu biasanya dimulai dari time frame yang lebih kecil sebelum ke time frame yang lebih besar gitu, diikuti time frame yang lebih besar ya. Nah, jadi contoh seperti ini, kita trading pagi ya, Asia. Ini pagi, ini penanda. Di sini saya menggunakan indikator tentunya untuk scalping. Yang pertama adalah moving average 200 eksponensial. Ini boleh disettingnya seperti ini ya. 200 eksponensial. Terus moving average 50 eksponensial warna biru. Time frame-nya M1. Time frame-nya M1. Nah, untuk entry-nya menggunakan RSI. Konfirmasi dari RSI. RSI yang awal bawaan itu kan 14. Kita ganti menjadi 12. 12 RSI ini ketebalan bisa disesuaikan untuk level 30, 70, 50 ya. 70 untuk overbought, 30 untuk oversold, 50 untuk terminal. Terminal artinya seperti ini. Apabila harga di bawah RSI 50, RSI menyentuh di bawah 50, melewati level 50, artinya tren pasti akan kembali ke bawah. Akan tetapi kalau misalkan RSI di atas 50, dia akan mencari ke area level overbought ataupun 70. Ya. Kalau untuk 30 artinya oversold. Kita harus menutup posisi. Gitu. Jadi tren sedang turun, MA 50 di atas, MA 50 di bawah, MA 200 di atas, ini artinya bearish ya. Yang pertama dilihat 50 dulu sama 200. Kita lihat nih, oranye sama biru. Ini dulu yang pertama kita lihat. Kalau misalkan 200 di atas, sudah pasti harga pasti akan tren sedang dalam keadaan turun. Ya. Nih, eh kita hanya mencari untuk entry-nya itu ketika harga RSI menyentuh level 70 pertama ya. Kedua, RSI melewati level 50 dan ada candle bearish. Ini candle bearish. Kemudian di situ kita entry, target kita sesuaikan dengan stop loss. Stop loss harus berada di atas MA 200. Misalkan di sini 2 poin ya stop lossnya. 2,5 poin. Berarti target minimal 2,5 poin juga. Jadi risk rewardnya 1:1, boleh 1:2. Ini set and forget ya. Nah, ini kita perhatikan di sini. Dia turun. Kemudian ini harga menyentuh level 30. Sebaiknya di sini jangan entry. Tapi entry-nya itu ketika satu candle menembus MA 50, kemudian ada candle kecil dan RSI berada di bawahnya. Di bawah level 50. Entry lah di situ. Entry, kemudian lupakan. Nah, kalau misalkan paginya sudah profit, ya mau nggak mau kita harus
keluar dari market dan menunggu momen berikutnya. Karena Asia hanya diberikan satu kali untuk entry. Kita bisa mencari peluang di market yang lain. Nah, ini pada jam server 06 bisa saja ini eh, masih dalam keadaan Asia, tapi trennya berubah, moving average-nya berubah. Nah, kalau tren berubah seperti ini, kita harus menunggu dulu RSI balik ke bawah, ke level 30, menyentuh. Nah, setelah menyentuh, kita tunggu dia entry di sini. Setelah kita mau entry, ternyata moving average-nya masih bullish. Jadi, menjadi bullish artinya kita tidak bisa melakukan entry. Karena di sini candle moving average-nya 200 di bawah, 50 di atas, artinya bullish. Jadi jangan entry. Kita harus menunggu kembali. Terus menunggu. Nah, di sini ada penyilangan, ya. Di sini ada penyilangan dan ada yang namanya penembusan MA51. Nih, RSI berada di level 50. Di sini kita bisa melakukan entry, stop loss di bawah minimal 2 poin ya. Ini masuk. Nah, kemudian terus waktu berjalan ini masih menjadi yang tadinya bullish menjadi bearish ya. Ganti arah. Kalau misalkan bearish seperti ini, turun, kita hanya menunggu adanya candle yang reject di MA50. Naik, turun. Nah, ini candle yang reject di MA50. Kemudian RSI juga berada di bawah level 50 setelah naik. Di sini kita bisa entry, stop loss di atas MA 200, target minimal satu poin risk rewardnya satu ya. Ini misalkan satu poin berarti targetnya juga satu poin seperti itu. Kalau misalkan mau dua boleh sih sebenarnya. Hanya harus menggunakan trailing stop. Nah, setelah ini berjalan terus dan ini naik tidak ada candle penembusan untuk MA50 meskipun RSI berada di atas di sini ya. Tidak ada penembusan. Nah, ini ada penembusan MA50 tapi harga candle yang selanjutnya dia menembus, ini tidak jadi, kita tidak jadi entry. Nah, di sini kita bisa melakukan entry kembali setelah ada penembusan dan tidak ada penembusan 50 turun. Tuh. Seperti itu. Ya, lanjut terus continue sampai ini apa namanya? Sampai bosan ya. Ini bullish kita lihat. Nah, ada penembusan MA50, kita bisa entry di sini. Bullish, dia turun koreksi, penembusan MA50, nih, entry. Minimal 1 poin itu masuk. Stop loss minimal 1 poin. Nah, ketika bullish pun sama, ini bullish, terus turun, MA50 naik, entry di situ. Ya. Terus turun, naik, MA50 bullish, stop loss 2 poin. Minimal 1 poin ya. Turun. Nah, ketika turun ini koreksi jangan entry. Jangan entry sell, jangan entry buy, tapi menunggu dia balik ke MA50. Dia RSI menyentuh level 30, kemudian adanya candle yang tembus di atas MA50 dan RSI berada di atas level 50. Entry lah di situ. Ya. Terus, nah, apabila ada satu candle ini MA50
dia tembus di sini, kita kemudian ada candle yang tembus ke bawah. Mau nggak mau kita stop loss. Kita stop, jangan entry ya. Tidak ada strategi yang 100%. Oke. Tuh, tapi setelah itu kita menunggu kembali karena di sini masih bullish ya. Ini entry, ini gagal karena mau entry biru kemudian candlenya merah langsung kita close posisi. Kemudian ini biru, ini merah, oke kita entry, stop loss 1 poin, ini nggak kena ya, minimal stop loss 1 poin, target 1 poin. Naik lagi. Jadi lebih banyak profitnya dibanding stop loss-nya. Ya. Untuk hari kemarin aja sama nih. Nah, yang sekarang pun sama. Tadi pagi ini saya udah melakukan entry sell di sini. Sekarang 1 poin. Nah, ini mau bisa melakukan entry lagi telat ya. Lumayan ini tadi masuk nih. 1 poin bisa masuk ini. Tuh. Ya. Turun karena ini sedang dalam keadaan bearish ya. Apalagi tadi pagi itu. Ini bearish. Nah, ini menembus MA50, stop loss di atas ya. Turunnya sampai 7 poin tadi pagi ya. Nah, kita menunggu lagi konfirmasi nanti yang baru. Yang bagus itu adanya penembusan RSI menyentuh level 70 dulu ya. Ini seperti ini menyentuh level 70 kemudian tembus MA50 baru di situ entry. Nah, ini belum ada yang menyentuh level 70 RSI-nya. Nah, kita cek ke kemarin. Nah, RSI menyentuh level 70 nih, ya. Turun banyak sekali ya. Ini saya cek satu nih. Kalau misalkan kali 1 poin tuh udah berapa? 2 poin ya. Ini level. Ini RS itu untuk entry ya, untuk konfirmasi untuk entry ya. Nah, ini saat pagi ini udah 2 konfirmasi itu. Ya, pagi ini. Tadi udah di close 1 2 1 2. Nah, sekarang tinggal menunggu kembali menyentuh level 70 dulu. Nanti setelah menyentuh level 70 baru nanti saya akan entry lagi. Apabila sistem ini disatukan dengan support and resistance juga sangat bagus. Di sini saya melihat ada support yang ditembus, ini support yang ditembus dan dijadikan area tembus kemudian naik menjadi resisten dan di sini ada support baru, di sini ada support baru ya, jadi artinya nanti kita perlu menunggu konfirmasi break dan konfirmasi yang lain. Ya, jadi teknik ini sangat bagus kalau misalkan ditambah dengan konfirmasi support and resistance. Semoga ilmunya bermanfaat.